akan memegang kendali gitu ya dalam sebuah negosiasi ya, sebuah pembicaraan. Kalau kesan pertamanya ini sudah muncul dengan bagus, orang senang dengan Anda, maka Anda akan gampang sekali untuk membawa alur cerita kemana yang Anda mau gitu. Apa saja hal yang membuat orang akan tertarik dengan kita pada saat kita pertama kali ketemu. Yang pertama adalah cara kita berpakaian. Seperti tadi yang saya bilang dari awal, betul. Don't judge the book by the cover. Itu kayaknya kurang relevan. Karena orang akan menilai apa yang orang mereka lihat di pandangan pertama, di kesan pertama. Nah, jadi dalam dalam 60 detik ini hal-hal ini yang harus Anda perhatikan. Kalau Anda sudah bisa memperhatikan hal-hal ini selama 1 menit pertama ini, Anda akan berjalan dengan lurus. Jadi Anda akan memegang kendali gitu ya dalam sebuah negosiasi ya, sebuah pembicaraan. Kalau kesan pertamanya ini sudah muncul dengan bagus, orang senang dengan Anda, maka Anda akan gampang sekali untuk membawa alur cerita kemana yang Anda mau gitu. Apa saja hal yang membuat orang akan tertarik dengan kita pada saat kita pertama kali ketemu. Yang pertama adalah cara kita berpakaian. Memang penampilan bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari penampilan. Orang akan melihat Anda, apakah Anda urakan, apakah Anda rapi, apakah Anda necis, apakah Anda orang yang gimana gitu. Sudah terkesan. Tidak perlu ingin diskomodis untuk melihat orang dari dari penampilan. Kalau mempunyai Anda penampilannya urakan, apalagi Anda pakai celana pendek pertama kali ketemu, atau Anda gak jelas, bajunya kusut, gak disetrika, terus gak necis, apalagi nggak pakai nggak necis, nggak matching sama sekali, akhirnya apa? Akan menimbulkan kesan yang sangat tidak menarik. Ada 2 hal yang Anda harus penting Anda cara berpakaian. Yang pertama adalah cara berpakaian membuat Anda nyaman. Yang kedua adalah cara berpakaian membuat orang lain nyaman, karena Anda adalah makhluk sosial. Jadi kalau 2 faktor ini terpenuhi ya silakan. Nah, kalau kita pengen dengan ngepresentasikan untuk kesan pertama atau menggoda, Anda harus memperhatikan cara berpakaian ini kan. Yang kedua, kesan yang orang akan nilai pada saat ketemu Anda pertama kali adalah gestur atau attitude atau sikap, ya, bahasa tubuh yang Anda munculkan pada saat Anda bertemu pertama kali. Anda cemberut ya karena mungkin Anda lagi bete, 1 hari lagi Anda tidak bagus, tiba-tiba cemberut. Itu akan mengesankan kalau Anda itu orangnya sombong. Tapi berbeda dengan halnya kalau pertama kali ketemu terus Anda mengesankan Anda senyum yang lepas, senyum yang tulus, dan Anda yang sapa dulu, halo assalamualaikum, udah lama bertemu belum. Anda sodorkan tangan Anda duluan, terus Anda perkenalkan diri Anda, nama saya Indra Pak, maaf sudah lama menunggu. Terus Anda duduk dengan cara yang sangat elegan sekali. Anda duduk, Anda taruh handphone, Anda silent, terus Anda ngobrol sama dia. Nah, terus itu kesan yang pertamanya sangat menggoda. Kesan pertamanya sangat luar biasa. Anda harus benar-benar memiliki gestur benar-benar mengesankan kalau Anda sangat excited sekali untuk ketemu dengan dia. Kenapa? Karena menurut bukunya Dale Carnegie, has to match to people, rahasia terbesar manusia adalah hasrat untuk ingin dihargai atau ingin dia mengerti. Nah, jadi dengan kita mengesankan dengan gestur kita mengesankan, kalau kita begitu excited, begitu bangga sekali untuk ketemu dengan dia sangat merasa dihargai. Akhirnya apa? Kesan Anda ketemu sama dia itu begitu menggoda. Pakaian Anda sudah menimbulkan kesan yang bagus. Terus kesan pertama itu Anda sudah sangat menyenangi lah gitu kan. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara menjaga obrolan atau membuat obrolan itu mengalir. Ada hal-hal gitu ya. Kalau saya pernah perhatikan dibaca beberapa artikel, ada beberapa hal yang memang supaya mengalir obrolan itu, supaya asik obrol itu adalah yang pertama, justru kita yang harus banyak bertama. Jangan kita yang ngomong aja,
karena orang tidak mendengar omongan kita. Nggak penting kali ya, rahasia terbesar manusia itu adalah hasrat untuk menjadi penting. Ya kita buat dia menjadi penting, ya kita tanyakan hal-hal yang kita tanyakan. Tapi banyak kok pertanyaan-pertanyaan yang begitu sangat elegan, yang cerdas, yang membuat pertanyaan-pertanyaan ini menjadi berbeda dengan orang lain gitu ya. Jadi berbeda dengan orang lain, misalkan umpamanya pada saat dengan kenakan dirinya dengan nama saya Indra gitu. Terus kita tanya, wah namanya keren banget, arti nama kamu apa sih? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas, yang tidak perlu membuat dia berpikir dan tidak terasa diinterogasi, tapi membuat dia bahwa kita tuh tertarik dengan dia gitu. Kalau dia suka film ya kita tanya sama dia, film yang terbaik menurut kamu apa gitu kan, film yang menurut dia terbaik misalkan apa. Terus Anda cari tahu kenapa film yang terbaik. Tetapi ini khusus yang PDKT ya, Anda mau ngadain first impression atau kesan pertama pada saat ketemu pertama kali. Seharusnya kalau umpamanya kamu Anda suka sama dia, kita harus riset dulu. Kita di mana? Di Instagramnya dia. Dia punya apa? Dia punya akun Instagram kan. Nah, story ya tiap hari, tiap menit, tiap detik dia bisa. Nah, dari situ Anda bisa riset, Anda bisa tahu. Kalau misalkan dia banyak story tentang kucingnya atau tentang anjingnya atau badaknya atau buayanya atau siapalah, Anda tinggal tanya gitu. Oh ya, aku sering lihat di story kamu itu kamu suka kucing gitu. Siapa nama kucing kamu gitu kan? Itu enak sekali bahasanya, asik masuk gitu kan. Mau nggak mungkin dia suka monyet gitu kan. Anda tinggal bilang, itu monyet kamu namanya siapa sih? Nah, terus dia bilang, oh itu bukan monyet saya, itu pacar saya. Udah. Skip. Nah jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang jangan sampai sama dengan orang Anda terlalu banyak menguji gitu ya kan. Karena apa? Ada beberapa kriteria orang ini mungkin suka dipuji ya. Nah kalau Anda lihat video-video tentang empat kepribadian sanguin, kloris dan pergaulan dan sama pragmatis, ini 4 orang kepribadian yang berbeda. Jadi kalau 4 kepribadian ini Anda mau samaratakan tidak bisa. Sanguin itu kualitas dalamnya berbeda. Ini orangnya yang dianggap saya bilang ini suka hihi gitu kan, dia tidak gampang tersinggung. Tapi beda dengan melankolis ini gampang sekali tersinggung. Koleris ini tegas, straight to the point. Dan kalau yang pragmatis ini Anda bisa justru dia menunggu Anda untuk mengarahkannya kemana gitu kan. Nah jadi memang Anda harus pelajari dulu siapa lawan bicara Anda. Ini kalau Anda bicara dengan Anda punya tujuan tertentu, misalkan Anda pengen bisnis Anda goal, atau Anda pengen nembak dia, Anda pengen taruh sama dia gitu ya, ini harus Anda pelajari dulu. Makanya ada riset dulu, Anda lihat Instagramnya dulu, Anda pelajari dulu kepribadiannya. Oh dia ini tipikal melankolis, karena melankolis sama sanguin itu berbeda jauh. Anda mau ngajak melankolis itu tidak suka diajak tempat yang ramai, dan sanguin itu suka di tempat yang sahdu lah ya, romantis lah. Sedangkan sanguin orang yang suka diajak ke mall, diajak hihi, tawanya beda. Nah kalau Anda enggak bisa mengidentifikasi 4 kepribadian ini ya repot. Begitu juga dengan koleris, Anda rayu, ini contoh ya, misalkan Anda mau ngerayu koleris atau Anda ngerayu semua cewek koleris sama cewek koleris. Nah Anda rayu ini cewek melankolis, Anda bilang begini, Anda lihat bintang, dia bilang gitu kan. Terus ceweknya bilang, kok bintangnya nggak ada semua ya? Terus Anda bilang, gimana mau ada bintangnya di mana kamu semua? Wah, nah itu cewek melankolis langsung bilang, aduh so sweet gitu kan. Cewek melankolis lepak. Tapi berbeda halnya dengan yang cewek koleris Anda gituin, misalkan ini cewek koleris gini melihat bintang, terus dia bilang, kok bintangnya nggak ada ya? Terus Anda bilang, gimana mau ada bintangnya di mana kamu semua? Itu cewek koleris itu langsung melihat sinis, dan dia akan pasti bilang, kamu pakai otak dong, masuk akal enggak sih, mana ada bintang di mata. Nah ini berbeda-beda, jadi sangat berbeda untuk menghadapi orang-orang ya
kepribadian tersebut. Makanya ada orang mukanya biasa aja tapi gonta-ganti pasangan terus, tapi ada orangnya udah cakep, udah cantik, udah mapan gitu, tapi pacarnya gak ada karena gak mengasihkan. Jadi betul-betul Anda harus asik diajak ngobrol, Anda membuat alur cerita yang betul-betul asik sekali diajak ngobrol. Nah setelah itu Anda pertahankan kontak mata Anda untuk eye contact. Ya orang bilang adalah mata kontak adalah jendela dari mata adalah ketebak memperhatiin gaya Anda ini atau gaya Anda ini suka gaya dari mata sudah kelihatan kok. Ya, Anda pertahankan icon kontak mata. Kenapa kalau umpamanya Anda pada saat eye contact itu mata Anda lari ke sana ke sini gitu kan? Yang pertama ada dua kesan yang akan ditimbulkan. Yang pertama, Anda nggak serius ketemu dia atau Anda nggak suka sama dia. Yang kedua, Anda nggak percaya diri. Jadi pertahankan kontak mata. Yang berikutnya adalah smile, senyum. Ini hal yang utama. Sampai Charles Webb bilang senyum itu bernilai jutaan dolar. Senyum itu bisa membuat orang marah jadi lunak, orang yang tidak suka menjadi suka, orang yang tidak suka menjadi suka. Karena kenapa senyum? Tapi jangan senyum sinis, senyum secara serius gitu kan. Senyum ini mau Anda lagi bete, mau lagi Anda lagi bad mood, mau Anda lagi pengen apa gitu, first impression atau kesannya pertama kepada orang klien Anda, kepada teman yang baru pertama kali ketemu, kepada orang yang Anda sukai, Anda harus memberikan senyum yang tulus, senyum yang hebat. Kenapa? Karena senyum ini yang akan dia ingat sampai kapanpun pada saat selesai ketemu dengan Anda. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal tadi yang harus Anda lakukan untuk menaklukkan 60 detik orang di awal pertama kali ketemu. Yang pertama adalah pakaian Anda harus benar-benar tampil matching, rapi, ya, wangi ya dan semua. Yang kedua adalah attitude Anda, sikap Anda betul-betul harus bagus. Yang ketiga enak diajak ngobrol. Yang keempat kontak mata Anda harus dipertahankan. Yang kelima adalah smile, senyum. Relationship is all about of communication. Jadi semua tergantung bagaimana cara Anda berkomunikasi. Ya memang di awal-awal pertama kali udah nggak sempurna, orang naik sepeda, pertama kali naik sepeda terus ya jatuh lah pasti, begitu juga di awal. Tapi kalau Anda sudah expert melakukan itu, Anda akan gampang sekali untuk memberikan kesan yang menarik kepada orang. Ya mungkin begitu sharing santai dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, seksis buat kita semuanya. Bye bye.